Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ria Alianti. Saya dari kelas 10 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 2, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan lipatan surat. Tahukah kalian terdiri dari apa sajakah bagian-bagian surat itu? Yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat memuat informasi mengenai nama instansi atau lembaga pengirim surat. Biasanya juga dibubuhi dengan alamat lengkap, alamat email, nomor telepon, logo, dan jenis usahanya. Yang kedua adalah tanggal pembuatan surat. Tanggal pembuatan surat ini menunjukkan kapan surat ini dibuat. Yang ketiga adalah nomor surat. Nomor surat berfungsi untuk memudahkan kita dalam pengarsipan surat. Yang keempat adalah lampiran surat. Lampiran surat biasanya memuat informasi atau keterangan tambahan di dalam surat. Yang kelima adalah perihal surat. Perihal surat biasanya mengenai isi pokok surat atau isi pokok pembicaraan yang ada pada surat. Yang keenam adalah alamat yang dituju. Kepada siapa kita akan mengirimkan surat tersebut? Biasanya dilengkapi dengan nama, bagian dalam perusahaan bisa berupa manajer, manajer keuangan, direktur, staf, dan maupun sebagainya. Dan biasanya juga dilengkapi dengan alamat lengkap suatu perusahaan. Yang ketujuh adalah salam pembuka. Yang kedelapan adalah isi surat, memuat mengenai semua isi atau hal yang akan dibicarakan dalam surat tersebut. Yang kesembilan adalah paragraf penutup. Yang kesepuluh adalah salam penutup surat. Yang ke-11 adalah kaki surat. Kaki surat merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap penulisan surat. Biasanya dibubuhi dengan tanda tangan sebagai bukti keabsahan surat. Yang ke-12 adalah tembusan. Tembusan merupakan pihak lain yang berhak menerima surat selain kepada pihak yang dituju. Yang ke-13 adalah inisial. Inisial ini biasanya mencantumkan nama siapa si pembuat surat, sehingga apabila ada kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan pembenaran oleh penulis surat tersebut. Oke, kali ini saya akan mereview tampilan bagian-bagian yang ada pada surat. Seperti kita lihat pada bagian atas sendiri, terdapat nama instansi yakni PT 8 Manajemen, ada juga alamat lengkap perusahaan, nomor telepon, serta alamat email, serta dibubuhi dengan logo. Semua ini merupakan kepala surat. Di pojok kanan atas terdapat Sleman 22 Agustus 2020. Hal ini berarti tanggal dibuatnya surat tersebut. Di pojok kiri atas terdapat nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Di bawahnya lagi terdapat alamat surat yang dituju. Nah, bisa kita lihat pada surat sekarang ini, alamat yang dituju adalah Bapak atau Ibu Muhammad Andre Tampu Bolon, bagian manajer pemasaran. Di tempat berarti pada PT 8 Manajemen. Pada tampilan di bawahnya ada kata atau kalimat dengan hormat. Hal ini berarti salam pembuka pada suatu surat. Yang harus diperhatikan lagi pada saat membuat salam pembuka surat,
biasakan untuk menggunakan kalimat yang resmi atau biasa digunakan. Setelah itu, ini adalah bagian pembuka surat. Ini isi surat. Isi surat tersebut menyatakan bahwa akan diadakan rapat kerja nasional pada hari sekian, jam sekian, dan bertempat di sini. Di bawahnya lagi, ini adalah paragraf penutup sekaligus sebagai salam penutup surat. Pada tampilan hormat kami, Direktur Utama PT Lapan Manajemen, Dr. Insinyur Hadi Suyono Darmawangsa. Ini merupakan yang disebut dengan kaki surat. Biasanya di sebelah yang kosong ini dibubuhi dengan tanda tangan si penanggung jawab surat. Bisa kita ketahui bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut adalah Direktur Utama dari PT Lapan Manajemen. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, yakni akan membahas mengenai bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat yang pertama adalah full block style. Ciri-cirinya, semua pengetikan dimulai dari sisi kiri surat. Yang kedua yakni bentuk block style. Ciri-ciri dari bentuk block style, pengetikan surat atau isi surat itu lurus, akan tetapi pada bagian tanggal dan kaki surat pada sebelah kanan. Yang ketiga adalah semi block style. Ciri-ciri pengetikan pada semi block style hampir sama dengan bentuk block style. Hanya saja pada masing-masing paragraf di baris pertama masuk sekitar 5-7 spasi. Bentuk yang keempat adalah independent style. Bentuk pada independent style, alamat dalamnya seperti lagu. Sedangkan pada baris kedua masuk sekitar 5-7 spasi. Serta pada baris ketiga masuk sekitar 10 spasi. Yang kelima adalah bentuk hanging paragraph. Isi surat pada bentuk ini pada masing-masing paragraf berbentuk menggantung. Pada baris pertama dimulai dari sisi kiri. Pada baris kedua dan selanjutnya pada penulisan isi suratnya dimulai sekitar 5-7. Yang keenam adalah bentuk official style. Perbedaannya hanya terdapat pada alamat dalam. Alamat dalam ditulis pada sebelah kanan sesuai atau lurus dengan tanggal pembuatan surat. Terakhir adalah bentuk surat resmi. Bentuk surat resmi sesuai dengan tata naskah instansi atau pemerintah, sehingga biasanya sering digunakan dalam suatu perusahaan. Materi yang ketiga adalah mengenai lipatan surat. Lipatan surat ini akan saya jelaskan menggunakan kertas yang akan saya praktekkan bagaimana sih bentuk-bentuk lipatan surat yang digunakan pada sebuah instansi atau sebuah perusahaan. Kita simak pada video selanjutnya. Baiklah, yang pertama kita akan melipat surat dalam bentuk standar fold. Caranya, kita lipat bagian atas ke bagian tengah seperti ini. Lalu untuk bagian bawah kita lipat juga ke tengah. Nah, bentuk seperti inilah yang disebut sebagai bentuk surat standar fold. Lipatan low standard fold. Oke,
kita balik dulu. Pada bagian bawah kita lipat sedikit bagian saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian atas dan tengah kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti ini. Ini adalah bentuk lipatan surat low standard fold. Low accordion fold. Baik, caranya kita lipat bagian bawah surat ke atas seperti ini. Lalu kita balik. Kita lipat bagian kop surat ke belakang dan sama besar dengan bagian tengah surat. Selesai. Seperti inilah bentuk lipatan low accordion fold. Oke, sekarang kita masuk pada bentuk lipatan accordion fold. Nah, dikarenakan surat yang saya punya hanya satu lembar yang berisi dengan keterangan isi surat, maka saya menggunakan kertas kosong. Untuk yang saya beri tanda garis seperti ini, kita anggap saja sebagai kepala surat. Oke, untuk bentuk accordion fold, di bagian kepala surat kita balik dulu seperti ini. Lalu kita lipat ke belakang. Nah, seperti bisa kita lihat. Untuk yang bagian bawah, kita lipat ke atas atau ke bagian tengah. Seperti inilah bentuk dari lipatan accordion fold. Yang kelima adalah lipatan parallel double fold. Kita akan membagi dua bagian surat ini sama besar. Seperti ini. Lalu untuk bagian kepala surat kita lipat lagi ke belakang. Jadinya seperti ini. Ini adalah bentuk lipatan parallel double fold. Lipatan French fold. Caranya kita bagi surat menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu untuk bagian bawah kita lipat ke depan. Dan bagian kop surat kita lipat ke belakang. Jika sudah jadi seperti ini, kita susun. Ini kita lipat ke depan. Jadinya seperti ini. Oke, seperti inilah bentuk lipatan surat French fold. Yang ketujuh adalah lipatan single fold atau lipatan model tunggal. Cara ini cukup sangat mudah sekali karena kita hanya perlu melipat
surat menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti inilah bentuk lipatan single fold. Oke, kita masuk pada bentuk lipatan baronial fold. Caranya, kita lipat surat menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti ini. Lalu di bagian kanan kita lipat kecil menutupi kepala surat. Begitu juga di bagian kiri. Ini adalah bentuk baronial fold. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi kali ini dapat mengulang kembali materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.